Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Dina Rubiana Widada Ediansyah. Saya adalah insinyur teknik sipil. Saya lulus doktor di bidang dinamika struktur dari Fakultas Bau Ingenieurwesen Technische Universität Dresden. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai rel kereta api, perkembangan dan fungsinya. Mari kita saksikan bersama-sama. Konstruksi rel kereta api, perkembangan dan fungsinya. Presentasi ini akan diawali dengan awal mula penggunaan rel. Dilanjutkan dengan pengenalan struktur pembangun rel kereta api dan perkembangan teknologi rel kereta api. Ide awal penggunaan rel adalah untuk mempermudah transport barang dari satu tempat ke tempat lain. Sejak tahun 1600-an, batu-batu dari gunung diangkut dengan menggunakan gerobak yang ditali kuda seperti kita lihat di gambar ini. Kita bisa membayangkan dengan kondisi medan yang berbatu, berkelok dan menurun, gerobak yang berat akan sulit dikendalikan. Dengan bantuan rel, gerobak dengan lancar melewati jalan berbatu dan mudah dikendalikan. Sejak 3000 tahun yang lalu, penduduk Yunani dan Italia telah memiliki ide cemerlang dengan membuat jalur di jalan batu. Dengan adanya jalur ini, kereta akan lebih mudah melewati tikungan. Kemudian, sekitar tahun 1600-an, digunakan rel berbahan kayu. Berbeda dengan rel batu, di mana jarak antar jalur selalu sejajar, pada rel kayu diperlukan kayu yang dipasang melintang untuk menjaga jarak kedua rel. Pada perkembangan selanjutnya, akibat dari produksi besi yang berlebihan di Eropa, rel dari kayu kemudian dilapisi besi pada bagian atasnya. Kemudian, rel dibuat keseluruhan dari bahan besi seperti yang kita kenal sekarang ini. Selain rel, orang terus melakukan terobosan pada konstruksi rel kereta baik dalam segi bahan maupun teknologinya. Berkat riset dan aplikasi teknologi yang berkesinambungan, kereta api cepat di Jepang dan Eropa saat ini telah menjadi moda transportasi favorit dan nyaman. Komponen utama dari konstruksi rel adalah rel, kemudian bantalan rel, biasanya terbuat dari karet, dan kita sebut sebagai rel pad, kemudian bantalan, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai slipper, kemudian di bawahnya adalah balas, dan tanah, atau struktur penunjang lainnya, seperti misalnya jembatan. Fungsi masing-masing komponen adalah rel sebagai landasan roda kereta api. Kemudian rel pad sebagai peredam getaran, juga isolator listrik pada kereta api bertenaga listrik. Berikutnya adalah bantalan. Fungsinya adalah sebagai penjaga jarak antar kedua rel, juga sebagai penyalur beban dan isolator listrik. Ada dua jenis bantalan, yaitu bantalan beton dan bantalan kayu. Kelebihan dari bantalan beton adalah kuat terhadap cuaca dan dengan berat 200-300 kg. Bantalan ini stabil untuk struktur rel yang menerus. Kelemahannya adalah rentan terhadap getaran dan juga rentan terhadap korugasi. Dengan bantalan kayu, keuntungannya adalah struktur menjadi lentur, tetapi bantalan kayu harus melalui proses pengeringan dan perawatan terhadap cuaca dan jamur. Juga harus dilakukan pengikatan dengan besi untuk mengatasi retak. Sebagai informasi, jarak antar rel
atau biasa disebut spur bervariasi, mulai dari 600 mm hingga lebih dari 1500 mm, tergantung dari negara dan penggunaannya. Sebagai contoh, ada yang disebut dengan meter spur, yang lebarnya adalah 1000 mm. Kemudian kita mengenal juga spur normal, lebarnya 1435 mm. Lebar spur normal ini yang dipakai di seluruh Eropa. Ada juga spur lebar yang lebarnya adalah 1524 mm. Di Indonesia digunakan lebar spur 1067 mm. Kemudian, komponen berikutnya adalah balas. Fungsinya sebagai pendistribusi beban, pengalir air atau drainasi, dan stabilisasi tanah. Keseluruhan komponen tadi tentunya berdiri di atas tanah atau struktur lain, misalnya jembatan. Adik-adik tentu telah mengenal rumus sederhana ini. Tegangan P sama dengan gaya F dibagi luas bidang tekan A. Prinsip inilah yang digunakan untuk mengurangi tekanan yang berasal dari roda kereta, yang diteruskan ke bantalan, kemudian diteruskan ke balas. Dan pada akhirnya, kecil sekali tegangan yang dipikul oleh tanah. Selain gaya vertikal, konstruksi rel juga harus diperhitungkan terhadap gaya longitudinal, misalnya diakibatkan oleh gaya rem. Adik-adik tentu ingat prinsip gaya gesek, di mana gaya gesek F horizontal sama dengan koefisien gesek mu dikali gaya vertikal FH. Prinsip ini yang digunakan untuk menghitung gaya akibat rem. Masih banyak gaya horizontal lain yang bekerja pada struktur rel. Di antaranya, akibat perubahan temperatur, akibat pelenturan struktur pendukung, dalam hal ini misalnya jembatan, dan akibat interaksi antara struktur rel dan jembatan. Setelah meninjau tentang gaya-gaya yang bekerja pada rel, mari kita kembali ke komponen konstruksi rel. Rel kereta klasik tersusun dari rel berukuran 4-20 meter, yang disambung dengan plat besi satu sama lain. Mari kita perhatikan apa yang terjadi pada rel ini.